Oh, jangan kencang. Santai. Relax aja. Pemirsa, puluhan jurnalis yang bertugas di Kota Bengawan menerima vaksin COVID-19 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, bersamaan dengan dimulainya vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik di Solo. Vaksinasi sendiri dilakukan dalam 2 sesi, yakni sesi pertama mulai jam 8 pagi hingga 11 siang, dan sesi kedua mulai jam 12 siang hingga setengah 3 sore. Manajer Humas dan Pemasaran Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Solo, Betty Andriani mengatakan, total sebanyak 64 jurnalis yang menjalani vaksinasi dosis pertama. Vaksinasi dilakukan sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, termasuk data penerima vaksin juga didapat dari Dinas Kesehatan Kota Solo. Jadi sama untuk teman-teman media sesuai dengan daftar yang telah diberikan oleh pemerintah, bahwa hari ini ada 64 teman-teman media yang datang ke Rumah Sakit PKU untuk melakukan vaksinasi untuk tahap 1. Jadi nanti vaksinasi akan dilakukan selama dengan 2 kali. Setelah 14 hari nanti untuk teman-teman dilakukan vaksinasi ulang untuk tahap 2. Nah, dari sisi alur sama, jadi nanti akan ada screening dulu. Jadi screening untuk identitas dari teman-teman semuanya sesuai dengan daftar yang ada. Setelah itu nanti dilakukan screening tadi dari teman-teman yang sudah dilakukan, itu nanti akan ada screening untuk komorbid mungkin ya, jadi dari komorbid nanti mungkin ada kondisi sedang sakit atau kondisinya sehat, dan nanti akan ada beberapa tahapan pertanyaan yang akan disampaikan oleh petugas, dan dilakukan nanti tensi, screening suhu juga nanti dilakukan di situ dilakukan juga nanti untuk saturasi oksigen. Kondisinya nanti kalau memang semuanya baik, nanti masuk ke meja 3 itu tahap vaksinasi. Meski tidak ada jurnalis yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi, namun saat vaksinasi sejumlah jurnalis terlihat tegang dan takut disuntik. Beberapa bahkan terlihat sempat histeris saat lengan kirinya akan disuntik. Di sisi lain, para jurnalis ini mengaku berterima kasih kepada Pemkot Solo yang memprioritaskan awak media dalam vaksinasi COVID-19 tahap kedua, sebab mereka juga rentan terpapar COVID-19 karena mobilitas yang tinggi dan banyak bertemu dengan orang. Ya, terima kasih ya terutama untuk pemerintah karena ternyata memperhatikan juga untuk media selain tenaga kesehatan, karena memang untuk teman-teman wartawan itu kan yang di lapangan terus setiap hari dan kemungkinan bertemu dengan orang asing dan orang banyak itu sangat besar. Wijayanti melaporkan untuk Jateng Post TV dari Kota Solo, Jawa Tengah.